Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 23 Safar tahun 1442 Hijriah atau 9 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah terkait fikih madhab Syafi'i. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada beberapa kesempatan sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud fikih Syafi'i di sini tidak sama dengan kita mengikuti Imam Syafi'i, tidak. Akan tetapi sama dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sebagaimana fahamnya Imam Syafi'i atau sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada beliau. Itu maksud fikih madhab Syafi'i. Begitu juga dengan madhab-madhab yang lain, faham fikih menurut mazhab mereka sebagaimana dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada mereka. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah terkait masalah sholat Id. Ya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah terkait masalah sholat Id. Di sini yang pertama disampaikan oleh penulis rahimahullah, beliau mengatakan faslun, pasal, wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Kata beliau, wa salatul idaini, salat dua hari raya, salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sehingga kalau kita ditanya apa hukumnya salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka kita jawab di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian pertanyaannya, apa dasarnya salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah? Maka kita jawab, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ini yang megang bukunya di halaman 152, dalil yang pertama, nomor 1. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, beliau keluar ke
musola, dan musola yang dimaksud adalah beliau keluar ke lapangan, bukan ke masjid. Karena memang biasa dulu kalau sholat id itu di lapangan terbuka. Ya kalau sekarang bagusnya begitu. Tapi kalau kendala satu dan lain hal, adanya cuma masjid, adanya cuma musola yang ada bangunannya, bukan musola lapangan, maka ya sudah, ya seadanya. Kalau bisa di lapangan terbuka bagus. Contoh misalnya ada orang sini yang bisa berangkat sholatnya di Halim, karena informasinya di Halim sholat id di lapangan terbuka. Maka buat yang tahu informasi tersebut dan dia sanggup berangkat ke sana, maka afdolnya berangkat ke sana. Cuma buat yang nggak tahu informasinya, ya sholatnya di sini aja udah, kalau di sini nggak ada sholat id. Atau mungkin tahu informasi tapi kagak sanggup berangkat karena nggak punya motor, nggak ada kendaraan, dan nggak mungkin satu dan lain hal, maka yang dekat aja. Ya maka di sini disebutkan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Dulu Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau berangkat ke lapangan. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau nyampe itu sholat dulu. Jadi yang pertama kali beliau lakukan ketika nyampe, sholat dulu. Sholat di sini bukan sholat kayak tahiyatul masjid atau sholat sunnah, bukan. Akan tapi ketika beliau nyampe langsung sholat id. Karena dulu imamnya adalah beliau. Ketika beliau nyampe orang udah pada nunggu semua, langsung sholat id. Ya ketika beliau nyampe. Jadi takbirannya udah dari tadi. Ya ketika takbir sholat id nanti akan dibahas. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu dari semalam takbirannya begitu. Jadi ketika beliau nyampe di lapangan langsung sholat id. Thumma yansharif. Kemudian beliau berpaling. Artinya mengucapkan salam ya ketika sholat id 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau beranjak. Fayakumu muqabilan nas. Beliau beranjak ngadep orang-orang. Mau ngapain? Mau khutbah salat id. Setelah salat id itu khutbah, kan seperti itu. Jadi datang langsung salat Idul Fitri atau Idul Adha, beres salat khutbah. Wan nasu julusun ala sufufihim. Sementara orang-orang mereka duduk di saf-saf mereka. Jadi mereka tidak berdiri pulang, tidak. Habis sholat duduk di shaf mereka, di tempat duduk. Tadi waktu sholat duduknya di mana? Beres sholat duduk di situ. Nabi berdiri ngadep mereka, Nabi khutbah. Fayaizuhum. Maka Nabi memberikan mau'izoh kepada mereka. Wayusihim. Nabi memberikan wasiat kepada mereka, wasiat takwa dan seterusnya dan seterusnya. Wa ya'muruhum. Kemudian Nabi memerintahkan mereka, ceramah, intinya khutbah, diperintahkan agar bersedekah. Dalam satu riwayat Nabi memerintahkan agar bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Fa in kana yuridu an yaqta ba'than qata'ahu. Kalau misalkannya Nabi SAW ingin menunjuk orang, ya, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu. Kalau misalkannya Nabi SAW ingin menunjuk orang untuk berjihad, maka itu Nabi putuskan. Kemudian au ya'muru bi syai'in amara bihi. Jadi kalau Nabi ingin memutuskan satu perkara, ingin menunjuk orang berjihad dan yang lain-lain, di situ Nabi motivasi. Atau Nabi ingin memerintahkan sesuatu, maka di situ Nabi informasi. Nabi perintahkan ketika khutbah id berlangsung. Tsumma yansharif. Kemudian Nabi SAW berpaling lagi.
Nabi SAW beliau berpaling lagi. Jadi demikian, ketika Nabi beres sholat 2 rakaat, Nabi khutbah, Nabi kasih mau'izah, kemudian Nabi kasih wasiat, Nabi perintahkan, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi. Kalau misalkan Nabi ingin memberikan satu putusan, di situ Nabi sampaikan. Atau ketika Nabi ingin memerintahkan sesuatu, di khutbah itu Nabi sampaikan, tsumma yansharif. Kemudian Nabi berpaling. Yaqta'u ba'than yafradu jama'atan yab'athuhum lil jihad. Di situ Nabi kasih putusan, kemudian Nabi perintahkan untuk orang itu berjihad. Nabi kasih putusan, Nabi perintahkan untuk orang itu berjihad. Dan dalam riwayat lain, selesai Nabi khutbah yang pertama, Nabi berangkat ke jamaah yang perempuan. Ya, di situ khutbah lagi. Jadi di sini yang dimaksud dengan yaqta'u ba'than artinya Nabi memerintahkan orang itu berangkat jihad. Kesimpulannya saya ulangi. Yang pertama, bahwasanya hukum sholat id adalah sunnah muakkadah. Kemudian dasarnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan Nabi ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau berangkat ke lapangan. Yang pertama kali dikerjain adalah sholat 2 rakaat, setelahnya baru khutbah. Maka di khutbah itu Nabi SAW, kalau misalkannya beliau ingin ngasih mau'izah, kasih mau'izah. Kalau misalkannya beliau ingin memberikan wasiat, kasih wasiat. Kalau beliau ingin memerintah, beliau perintah. Kalau ingin mengutus ada orang yang berangkat jihad, beliau mengutus orang yang berangkat jihad. Kemudian beliau berpaling berangkat ke yang perempuan, sampaikan mau'izah lagi ke mereka. Dalam riwayat lain demikian. Maka berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwa hukum sholat id itu adalah sunnah muakkadah, karena di situ Nabi ketika Idul Fitri Idul Adha beliau berangkat ke lapangan, kemudian beliau kasih mau'izah, sehingga ini merupakan sunnah yang ditekankan, menghadiri sholat id kemudian mendengarkan mau'izah, mendengarkan khutbah. Maka dari itu ini merupakan sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Namun mungkin sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sholat id hukumnya adalah wajib, karena terkait Jumatan begini begitu dan seterusnya, itu pernah dengar. Namun di dalam mazhab Syafi'i, sholat id hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan riwayat tersebut. Itu yang pertama, hukum sholat id. Kemudian yang berikutnya, wahiyya rakaatani. Jumlah rakaatnya ada 2. Ya, jadi kalau yang pertama, apa hukum sholat id? Jawabannya sunnah muakkadah. Apa dasarnya? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi berangkat ke lapangan, Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi khutbah. Berarti di sini disunnahkan demikian. Ya, kita datang sholat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Masalah yang kedua, berapa jumlah rakaatnya? Jawabannya jumlah rakaatnya 2 rakaat. Apa dasarnya jumlah rakaatnya 2 rakaat? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Ini adalah hadis Umar radhiyallahu an. Dia berkata, wa salatul fitri rakaatani. Salat Idul Fitri 2 rakaat. Wa salatul adha rakaatani. Salat Idul Adha 2 rakaat. Thumma qala, kemudian dia mengatakan di akhir hadisnya, di akhir perkataannya, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan apa yang dikatakan atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadzal ijma'. Dan atas dasar ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha jumlahnya adalah 2 rakaat. Dasarnya tadi hadis Umar
radhiyallahu an. Kemudian yang selanjutnya, wa yukabbiru fil ula sab'an. Pada sholat id di rakaat pertama takbir 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah. Nah, setelah takbir yang pertama disunahkan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 7 kali. Kapan? Setelah takbiratul ihram. Wa fissaniyah, kemudian pada rakaat yang kedua, khamsan, disunahkan takbir 5 kali. Siwa takbiratil qiyam, selain takbir ketika berdiri. Jadi ketika sujud di rakaat pertama, sujud yang terakhir, sujud yang kedua kan, rakaat pertama sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri untuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu kagak dihitung takbirnya. Ya, itu kagak dihitung takbirnya. Setelah itu baru takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Ya, jadi takbirnya di rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram, di rakaat kedua 5 kali selain takbir ketika berdiri. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu an. Ya, dasarnya hadis Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu an. Disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain. Beliau bertakbir di 2 salat Id, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Fil ula sab'an qabla al-qiraah. Rakaat yang pertama takbirnya 7 kali sebelum beliau mulai baca Fatihah dan surat. Berarti ketika Allahu Akbar baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah dan surat disunahkan takbir 7 kali. Wa fil akhirah khamsan qabla al-qiraah. Dan rakaat terakhir, rakaat kedua maksudnya, disunahkan bertakbir 5 kali sebelum mulai baca Fatihah dan surat. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah dan surat disunahkan takbir 5 kali. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbaik dalam pembahasan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuknya ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir setelah takbirul ihram, rakaat kedua 5 takbir setelah takbir berdiri. Kemudian selanjutnya wa yakhtubu ba'daha khutbatain, wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Setelah 2 rakaat tersebut khutbah dengan 2 kali khutbah, kayak Jumatan. Jumatan khutbahnya 2 kali. Yukabbiru fil ula tis'an. Ya, di khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu maksudnya. Wa fisaniya sab'an. Kemudian di khutbah yang kedua, jadi ada kayak Jumatan, duduk di antara 2 khutbah. Di khutbah yang kedua bertakbir 7 kali. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu maksudnya.
Sekarang pertanyaannya, dasarnya dari mana? Maka jawabannya, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yusalluna al-idaini qablal khutbah. Yusalluna al-idaini qablal khutbah. Mereka semua salat Id sebelum khutbah. Ini dasar yang pertama, menunjukkan habis salat baru khutbah. Jangan terbalik. Saya kemarin jadwal imam sholat id di satu tempat, kemudian pengurusnya WhatsApp, dia bilang, Ustadz, nanti khutbah dimulai jam 6:30, kemudian sholatnya jam 7. Saya bilang, ini Jumatan apa sholat id, Pak? Oh ya, mohon maaf Ustadz, terbalik katanya. Jadi sholat id itu sholat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru sholat, tapi sholat dulu baru khutbah. Beda sama Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Dasarnya tadi hadis Bukhari Muslim, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu, mereka semuanya sholat id dulu, sholat id itu sebelum khutbah. Kemudian dasar yang lain adalah hadis riwayat Bukhari. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha. Aku pernah keluar ke lapangan, atau kalau sekarang ya ke masjid, kalau ke mushola ya ke mushola, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fasalla, kemudian beliau sholat, thumma khotobah, habis sholat baru khutbah. Ini menunjukkan apa? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Kemudian warawa Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disebutkan ada riwayat datang dari Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan an Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah qala, dari Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah, dia berkata, as-sunnatu an yakhtubal imamu fil idaini khutbatain. Yang sunnah itu imam khutbah di sholat id 2 kali. Itu yang sunnah. Walaupun kita lihat ketika sholat id ada yang khutbahnya 1 kali itu, karena dalam masalah ini khilafiyah di kalangan para ulama. Ketika mereka 1 kali, dasarnya apa? Dasarnya tadi Nabi ketika khutbah sama laki-laki udah selesai gitu, kemudian khutbah berangkat ke yang perempuan. Kalau sekarang kita khutbah ingin mengambil yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, itu yang saya pilih, khutbahnya 2 kali, bukan 1 kali. Tapi saya pernah khutbah di satu tempat, ketika saya tanya, mereka khutbahnya 1 kali. Ya, mereka khutbahnya 1 kali. Kemudian saya bilang, saya maunya 2 kali, karena setahu saya menurut pendapat yang lebih kuat adalah 2 kali. Saya minta kursi, karena sholatnya di lapangan waktu itu. Tapi kata pengurus, nggak ada kursi Ustadz, gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa duduk di antara 2 khutbah, ya sudah, saya khutbahnya 1 kali begitu. Tapi di kesempatan yang lain, di situ disiapkan kursi, saya bisa khutbah 2 kali, dan itu pendapat yang lebih kuat, dan itu adalah yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, ternyata pendapat yang lebih kuat. Jadi di sini disebutkan as-sunnatu an yakhtubal imamu fil idaini khutbatain. Yang sunnah itu
imam khutbah di dua sholat id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 kali khutbahnya. Yufassilu bainahuma bijulusin, di antara 2 khutbah itu dipisah dengan duduk, sama kayak Jumatan. Di antara 2 khutbah dipisah dengan duduk, sama kayak Jumatan. Warawal Baihaqi anhu qala, kemudian diriwayatkan dari Imam Baihaqi, ada riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan as-sunnatu antaftatiha al-khutbah bitis'i takbiratin tatra. Termasuk sunnah atau yang sunnah membuka khutbah dengan 9 takbir berturut-turut. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Wasaniyatu bisab'i takbirat tatra, dan pada khutbah yang kedua 7 kali takbir berturut-turut. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 7 kali berturut-turut. Itu yang sunnah. Akan tetapi ya terkait takbir, di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Yang pertama disebutkan dalam mazhab Syafi'i ini disunnahkan. Yang pertama disebutkan dalam mazhab Syafi'i ini disunnahkan. Yang kedua, secara dalil itu tidak ada kepastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara dalil tidak ada. Hanya saja disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika mulai khutbahnya itu beliau memulai dengan hamdalah, innal hamdalillah nahmaduhu, dan seterusnya, atau alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya hamdalah juga, dan seterusnya. Kemudian sebagian membedakan kalau salat istisqa, salat minta hujan, itu dengan mengucapkan istighfar. Akan tapi ini perkara sunnah, jadi besok kalau ada yang khutbah di salat id, Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian tidak mengawali dengan takbir misalnya, maka tidak masalah. Ya, tidak mengawali dengan takbir misalnya, maka tidak masalah. Atau ada yang mengawali dengan takbir, maka kita hormati. Ini dalam mazhab Syafi'i merupakan perkara yang disunnahkan. Kemudian sama juga ketika rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua takbir 5 kali. Besok kalau ada yang imamnya baru takbir pertama Allahu Akbar langsung baca Fatihah, kita nggak usah teriak-teriak subhanallah, nggak usah. Kenapa? Karena ini perkara sunnah. Ya, perkara sunnah. Jadi kita nggak usah terlalu meributkan. Mungkin dikala itu imamnya lupa, terlewat, kita maklumin. Nggak kita ngira-ngira, imamnya beda kayaknya alirannya deh. Tadi takbirnya 7 kali, tidak. Ya, tidak demikian. Akan tapi kita maklumin, mungkin imamnya lupa, dan sholat idnya tetap sah. Ya, insya Allah. Karena beberapa kejadian demikian. Ya, sehingga malah makmumnya rame, subhanallah, subhanallah, imamnya udah mulai baca Fatihah. Ini ya makmumnya yang kagak ngerti gitu. Harusnya ngemaklumin lah, namanya orang kadang lupa, itu biasa. Kemudian lanjutannya, wa yukabbiru min ghurubisy syamsi min lailatil id, dan bertakbir atau takbiran sejak terbenam matahari pada malam hari raya. Jadi besok lebaran berarti terbenam matahari per hari ini, itu disunahkan takbiran. Ya, dalam satu riwayat takbirannya seperti yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Itu satu riwayat demikian. Kemudian di riwayat lain disebutkan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dua-duanya ada riwayatnya. Kapan mulai takbirannya? Mulai takbirannya ketika matahari terbenam di malam Idul Fitri. Ya, di malam Idul Fitri. Biasanya kan ada sidang isbat. Kemudian nanti di sidang isbat dikasih tahu ternyata hilal terlihat besok lebaran. Itu udah mulai takbiran di situ. Ila an yadkhulal imamu fis shalah, sampai imam mulai sholat id. Sampai imam mulai sholat id. Dalam mazhab Syafi'i sampai situ saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i mulai takbirannya kapan? Ketika matahari terbenam waktu malam lebaran sampai imam sholat id. Habis sholat udah kagak takbiran lagi. Nah, dulu waktu saya kecil itu di Condet itu kadang-kadang di sebagian masjid atau musola habis sholat pas kita lagi keliling-keliling lebaran gitu, itu masjid takbiran pakai mikrofon. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran begitu. Kemudian saya tanya-tanya, orang-orang bilangnya kalau lebaran Idul Fitri itu takbirannya seminggu katanya. Tapi kalau lebaran Idul Adha itu takbirannya cuma 3 hari. Tapi kita lihat keterangan dalam mazhab Syafi'i aslinya seperti apa. Yang pertama, Idul Fitri aslinya takbiran dari malam lebaran ketika matahari terbenam sampai imam mulai sholat. Ternyata cuma segitu doang durasi takbiran. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Artinya sampai kelihatan hilal begitu. Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian puasa karena melihat hilal dan kalian berbuka atau lebaran karena melihat hilal. Nah, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya, qalu hadza fi takbir Idul Fitri wa qayyasa bihil adha. Ini terkait masalah takbir salat Idul Fitri atau takbir lebaran Idul Fitri, dan sebagian mengkiaskan Idul Adha juga begitu sama ketika matahari terbenam mulainya. Kemudian lanjutannya wafil adha, ya, wafil adha di Idul Adha khalfas salawatil mafrudat, ada sunnah takbiran setiap beres sholat 5 waktu. Jadi habis selesai sholat 5 waktu disunahkan takbiran. Kapan? Sholat Idul Adha. Ya, beres sholat 5 waktu disunahkan takbiran. Saya pernah ngalamin di satu masjid sholat Idul Fitri. Ketika sholat zuhur, ini lagi lebaran Idul Fitri nih. Imamnya takbiran. Habis sholat zuhur, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, kayak lebaran Idul Adha. Akhirnya ada yang negor, bapak-bapak yang negor gitu, karena memang imamnya ini baru-baru kuliah waktu itu, masih muda imamnya. Habis itu dia berhenti takbiran. Habis selesai zikir, habis sholat sunnah, baru saya samperin. Saya kasih tahu bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri
imam tadi selesai salat id, ya sudah, takbirannya selesai. Tidak ada sunnah takbiran selesai salat 5 waktu, nggak ada. Tapi kalau Idul Adha ada. Kapan mulainya? Min subhi yaumi Arafah, dari subuh-subuh hari Arafah. Biasa kalau hari Arafah kita disunahkan apa? Puasa Arafah. Apa fadilahnya? Fadilahnya puasa Arafah ini diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, dari subuh-subuh udah disunahkan habis sholat subuh kita takbiran. Ilal asri min akhir ayyamit tasyrik, sampai waktu asar hari tasyrik. Berarti takbiran berapa hari itu sunnahnya? 5 hari. Puasa Arafah tanggal 9, dari subuh-subuh sudah disunahkan takbiran. Sebagian pendapat menyebut mulainya asar, bukan subuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i disunahkan dari subuh-subuh udah boleh tuh. Disunahkan takbiran habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar udah mulai sunnah takbiran. Ya. Kemudian kapan berakhirnya? Hari tasyrik asar terakhir. Hari tasyrik terakhir asar. Jadi kalau tanggal 9 udah mulai subuh-subuh pas sahur Arafah. Kemudian tanggal 10 pas sholat id. Tanggal 11 besokannya. Tanggal 12 lusanya. Tanggal 13 besokannya lagi, itu terakhir. Jadi kayak kemarin kita puasa Arafah hari Kamis ya. Kita hari Kamis subuh-subuh udah sunnah takbiran tuh habis sholat. Zuhur sama, zuhur, asar, maghrib, isya dan satu sama. Kemudian Jumat lebaran Idul Adha kemarin ya. Itu Jumat juga disunahkan takbiran, habis Jumatan sunahkan takbiran. Kemudian sholat asar, maghrib, habis sholat disunahkan takbiran. Jumat tanggal 10. Sabtu tanggal 11 masih berlaku. Hari Ahad tanggal 12 masih berlaku. Hari Kamis tanggal 13, hari tasyrik ketiga, hari tasyrik terakhir, berlaku hanya sampai sholat asar. Itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini hadis Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat. Beliau menjaharkan di salat-salat maktubat, di salat wajib. Beliau menjaharkan bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam mazhab Syafi'i, ketika salat 5 waktu dikencangkan, disuarakan itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dikeraskan ya, dikeras. Tapi dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat lain salah seorang sahabat sholat di belakang Nabi SAW, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua nggak ada kedengaran baca bismillahirrahmanirrahim. Mereka langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita menghormati pendapat ini. Jangan ketika ada imam sholat, kemudian di sholatnya kelewatan kagak baca bismillah, maka kita husnuzon. Mungkin imamnya mengambil pendapat yang ini. Bukan berarti mentang-mentang kita sholat di belakangnya harus sama kayak kita, kagak. Justru kita menghormati pendapatnya imam itu. Ya, tapi kalau memang ada jamaah yang protes, maka kita maklumin, barangkali jamaahnya tidak berilmu, jahil, dia tidak paham, sehingga dia protes, ya kita maklumin, yang kita bilangin imamnya. Harusnya kagak protes, harusnya. Dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Masalah gini-gini harusnya dia ngerti bagaimana menyikapi khilafiyah di kalangan para ulama, harusnya dia ngerti. Maka riwayat lain menyebutkan sholat jahar. Salah seorang sahabat pernah sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, nggak kedengeran mereka baca bismillahirrahmanirrahim, langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, langsung baca seperti itu. Ya, langsung baca seperti. Tapi di sini disebutkan Nabi di sholat 5 waktu kenceng baca basmalahnya berdasar riwayat ini.
Wa kana yaqnutu fi salatil fajri. Beliau kunut, ya, beliau kunut di salat subuh. Ya, beliau kunut di salat subuh berdasarkan riwayat yang ini. Kemudian lanjutannya, wa kana yukabbiru min yaumi Arafah. Ya, wa kana yukabbiru min yaumi Arafah, dan beliau takbiran dari hari Arafah. Beliau takbiran dari hari Arafah. Sudah azan, kita baiknya azan dulu saja. Ya, setelah itu kita lanjutkan. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Tadi keterangan terakhir yang sedang kita bahas adalah takbiran di Lebaran Idul Adha. Takbirannya yang pertama tadi disebutkan setiap habis sholat 5 waktu. Kapan mulainya? Mulainya dari subuh-subuh hari Arafah. Sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik terakhir. Tadi sudah dijelaskan, dan pertanyaannya dasarnya apa? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini hadis Ali radhiyallahu anhu dan hadis Ammar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau di salat-salat 5 waktu, ya, beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Salat zuhur, salat asar sama, ya, dijaharkan. Dijaharkannya apa? Ya, ketika takbir Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Gitu, dijaharkan, kedengeran, karena memang Nabi SAW bacaannya didengar oleh para sahabat. Ya, bukan berarti kayak salat jahar, tidak. Tapi ya, kalau salat zuhur asar memang ini masuk kategori salat sir. Ya, salat sir. Cuma sekali waktu ada imam baca terdengar sama kita, ya tidak masalah, karena memang baca Nabi pun demikian. Kadang-kadang didengar oleh sebagian para sahabat. Maka di sholat 5 waktu Nabi menjaharkan basmalah. Ini tadi sudah kita jelaskan. Riwayat lain menyebutkan nggak kedengaran bacaan basmalah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, wa kana yaqnutu fi salatil fajri. Beliau kunut di sholat subuh. Ya, beliau kunut di sholat subuh. Berdasarkan riwayat ini, beliau kunut di sholat subuh. Namun masalah kunut subuh ini sudah kita pernah sampaikan, para ulama khilafiyah di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan dalam mazhab yang 4, kunut subuh ini perkara yang sunnah. Akan tetapi mereka membawakan hadis terkait kunut subuh Nabi SAW. Cuma kunutnya kunut nazilah. Nabi kunut subuh itu kunut nazilah. Makanya sebagian ulama mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, artinya tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW secara khusus. Tapi sebagian ulama lagi, seperti ulama-ulama Syafi'iyah, menyebutkan kunut subuh adalah sunnah. Ini khilafiyah di kalangan para ulama. Maka dalam masalah ini kita berlapang dada. Bagi mereka yang kunut subuh, ya kunut subuh. Kemudian bagi mereka yang tidak kunut subuh juga tidak kita salahkan. Ini apalagi ini masalah kunut subuh itu sunnah. Sunnah kalau memang dikerjakan, kita sudah pernah bahas dalam masalah sujud sahwi. Kalau memang ketinggalan kunut subuh, apakah dia harus sujud sahwi? Jawabannya tidak harus. Ya, tidak harus. Karena perkara apa? Perkara sunnah. Beda sama rukun. Dan beda ketika kelebihan rakaat dan kekurangan rakaat. Ini sudah dibahas di materi sujud sahwi. Wa kana yaqnutu fi salatil fajri. Beliau kunut di salat subuh. Wa kana yukabbiru min yaumi Arafah. Kemudian beliau takbiran dari hari Arafah. Salatal godat. Salat godat maksudnya adalah salat subuh. Wa yaqta'uha salatal asri akhir ayyamit tasyrik. Dan beliau
selesai takbirannya ketika sholat asar pada hari tasyrik terakhir. Ya, karena hari tasyrik ada 3 hari. Yang pertama ada hari puasa Arafah, yang kedua ada hari raya Idul Adha, dan ada hari tasyrik lagi 3 hari. Berarti takbiran totalnya 5 hari. Ya, dan beliau mengatakan hadza hadisun sahih al-isnad wala a'lam fi ruwatihi mansuban ilal jarh. Ini hadis sanadnya sahih, dan setahu saya, kata Al-Hakim rahimahullah, itu di rawi-rawinya tidak ada yang tertuduh macam-macam. Tapi kalau kita pengen lebih dalam ini hadis sahih atau tidak, maka kita lihat secara takhrid hadis. Namun penilaian dari Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, ini hadis sanadnya sahih. Maka berdasarkan hadis ini, takbiran terkait pembahasan di Idul Adha mulainya adalah subuh-subuh hari Arafah dan berakhir di asar hari tasyrik terakhir. Maka terkait kesimpulan pembahasan tentang sholat Id, yang pertama, hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah, dan tadi sudah disampaikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat sholat Id adalah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, disunnahkan ketika sholat Id yang rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram, yang rakaat kedua takbir 5 kali selain takbir ketika berdiri. Pembahasannya juga sudah dijelaskan. Dan yang berikutnya masalah khutbah. Ya, setelah sholat Id disunahkan khutbah 2 kali. Ya, pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Dan yang terakhir ketika sholat Idul Fitri, ya, itu takbirannya dimulai dari matahari terbenam di malam Id sampai imam sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha, takbirannya berbeda dengan lebaran Idul Adha, takbirannya di sholat-sholat 5 waktu, selesai sholat dari subuh-subuh Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Ya, wallahu alam bissawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sampai di sini pembahasannya. Insyaallah pertemuan yang akan datang hari Ahad keempat tanggal 25 yang akan datang, kita akan membahas tentang sholat kusuf. Ya, tentang sholat kusuf. Walaupun jarang-jarang ini sholat gerhana, sholat kusuf, sholat gerhana, tapi secara amanah ilmiah pembahasannya harus kita pahami bersama. Ya, wallahu alam bishawab. Sampai di sini, sebelum ditutup ada yang bertanya? Silakan. Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya ini di antara bacaan takbir dan takbir selanjutnya apa ada bacaan misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau cukup takbir saja? Terkait masalah sholat Id, ya, ada 7 kali takbir di rakaat pertama dan ada 5 kali takbir di rakaat kedua. Pertanyaannya, di antara takbir itu apakah ada bacaan khusus? Kalau saya boleh tambah pertanyaan berikutnya, apakah angkat tangan di setiap takbir atau tidak? Maka jawabannya, secara riwayat ini tidak ada bacaan khusus di antara takbir-takbir itu. Akan tetapi sebagian orang soleh terdahulu, mereka mengamalkan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di setiap takbir tersebut. Sehingga bagi yang mengamalkan silahkan, bagi yang tidak, toh tidak ada bacaan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait setiap takbir apakah angkat tangan atau tidak, sebagian riwayat menyebutkan disunahkan angkat tangan. Sebagian riwayat menyebutkan tanpa angkat tangan pun tidak masalah. Yang angkat tangan adalah takbiratul ihram. Wallahu alam. Jelas insyaallah? Baik. Di sini kita bisa menyikapi perbedaan pendapat, ya. Tidak asal tuduh alirannya beda kali karena mungkin dia pahamnya ini itu, tidak.
Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pertanyaan pertama ini Pak, makmum, kita sebagai makmum, apabila kita makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, apakah surat kita sah? Dan pertanyaan yang kedua, hadis itu berdasarkan sifat-sifat daripada Rasulullah. Nah, imam-imam yang sampai mempunyai hafalan sampai 600.000 hadis atau 200.000 hadis, apakah mereka mampu dalam sehari bisa menyelesaikan 20 hadis misalnya, sedang standar umum 22.000 dari umur Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau umur Rasulullah 22.000 hari umpamanya, terus dikalikan 10 hadis, nah, mereka yang menghafalkan hadis itu apakah tidak bekerja, apakah tidak ibadah yang lain, nah, seperti itu. Apakah itu ada dalil khususnya atau dalil-dalil yang menguatkan tentang kepemilikan 200.000 hadis yang 600.000 hadis itu? Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama mengenai saya sebagai makmum. Iya, sudah. Iya. Nah, sedangkan ada yang mengatakan umpamanya tanpa suratul Fatihah tidak sah. Iya. Ada yang mengatakan tanpa suratul Fatihah sah. Nah, iya. Insya Allah ini pertanyaan terakhir ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Pertanyaan yang pertama ada 2 ya. Pertanyaan yang pertama, apakah makmum harus baca Fatihah atau tidak? Begitu ya. Apakah makmum harus baca Fatihah atau tidak? Ya. Di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ya, ada beberapa pendapat. Sebagian pendapat menyebutkan bacaan imam adalah bacaan makmum. Sehingga dari sini makmum nggak perlu baca Fatihah. Sebagian membedakan, kalau di sholat-sholat jahar maka makmum cukup mendengarkan berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibaca Al-Qur'an maka dengarkan dan diam agar kalian dapat rahmat. Jadi sholat jahar makmum nggak perlu baca Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Saya ulangi. Pendapat pertama disebutkan bacaan imam bacaan makmum, mau sholat jahar atau sholat sir. Pendapat kedua dibedakan. Ya, pendapat kedua dibedakan. Kalau sholat jahar maka makmum nggak perlu baca Fatihah. Kalau sholat sir maka makmum perlu baca Fatihah. Pendapat yang ketiga, makmum tetap baca Fatihah. Ya, makmum tetap baca Fatihah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mufti Saudi yang sekarang, beliau ditanya, apakah makmum harus baca Fatihah? Beliau jawab harus. Kapan bacanya? Di sela-sela kemampuannya. Ketika imam lagi diam, maka dia bisa baca Fatihah satu ayat. Kenapa? Karena ada hadis menyebutkan apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah sholatnya orang yang kagak baca Fatihah. Namun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang menyebutkan bahwa dirinci. Kalau sholatnya sholat jahar, makmum cukup dengarkan bacaan imam saja. Tapi kalau sholatnya sholat sir, maka makmum harus baca Fatihah. Namun ini tadi khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, jelas insyaallah penjelasannya jelas. Kemudian yang kedua terkait ulama-ulama dulu yang hafal 1000 hadis, 2000 hadis, itu bagaimana ceritanya? Apa mereka kagak kerja? Apa mereka bagaimana dan seterusnya? Ya, yang pertama ini adalah karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya.
ini adalah karunia Allah. Allah ngasih karunia itu kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Ya. Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah ngasih hikmah, ngasih ilmu, orang bisa hafal hadis sebegitu banyaknya, itu hanya kepada mereka-mereka yang dikehendaki saja. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah bisa kayak begitu, sama dengan Allah telah memberikan karunia yang banyak. Allah ngasih paham agama hanya kepada orang-orang yang dikehendaki saja, enggak semuanya paham agama. Dan orang kalau paham agama sama dengan dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Beda sama rezeki. Kalau rezeki semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama tidak. Orang-orang yang dikasih paham agama, dia mau gitu belajar agama, jadi ngerti ini, ngerti itu, sama dengan telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak mustahil mereka bisa hafal segitu banyak. Apakah mereka kagak ada kerjanya? Ada mereka kerjanya. Ya, ada mereka, seperti yang terakhir aja, ulama yang terakhir seperti Syekh Albani rahimahullah. Beliau punya kerja. Apa kerjanya? Tukang jam di pasar. Gitu. Kemudian sebagian ulama-ulama lain juga mereka punya kerja, punya maisha. Atau juga ada yang nanggung mereka. Ada orang kaya yang nanggung mereka, dan itu kita lihat zaman sekarang juga. Kemudian terkait yang hafalan-hafalan luar biasa, kita lihat di habis-habis RCT apa Indosiar gitu kan ya. Mereka hafal Quran padahal umurnya masih kecil-kecil. Kemudian juga di Arab Saudi anak-anak kecil hafal Quran itu biasa mereka. Ya, kemudian juga mereka hafal ribuan hadis, itu biasa, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu heran. Ya, Allah ngasih rezeki kepada mereka-mereka yang dikehendaki. Ya, sehingga bisa saja mereka hafal sekian ribu hadis, dan itu tidak mustahil. Dulu kita ketika mondok itu kita biasa ngafal hadis seperti hadis arba'in, jumlahnya ada 42, atau kalau di kitabnya Ibnu Rajab ada 50. Itu kita hafal setoran dari awal sampai akhir. Kita dites hafalan hadis kayak dites hafalan Quran. Kayak misalnya fawailul musallin, lanjutin. Itu biasa kita. Kemudian kita ketika dulu kuliah, satu semester kita wajib hafal 200 hadis. Jadi ketika keluar di ujian, lanjutkan hadis ini, sebutkan hadis ini, kita harus bisa jawab itu. Manusia, ada yang bisa jawab, ada yang kelewat, ada yang itu biasa. Jadi kita tidak terheran-heran. Mereka punya kerja juga seperti itu. Jelas insya Allah? Iya, kan pertanyaan begini, masalahnya begini kan. Nah. Kita sering mendengar bahwa Maulid itu bid'ah. Terus puasa di bulan 10 Muharram bid'ah. Sedangkan kalau menurut ahli-ahli hadis umpamanya, puasa 10 Muharram itu sebenarnya memperingati dimusnahkannya Fir'aun, diselamatkannya Musa dari 3.483 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlaku. Nah, seperti Maulid, bahkan ada orang yang ada misalnya minta donatur tentang Maulid, diusir, bid'ah katanya. Seperti itu, makanya saya ingin penjelasan yang lebih jelas seperti itu. Iya, kalau ditanya ulama-ulama dulu gimana ceritanya bisa hafal 2000 hadis, keterangan tadi seperti yang kita sampaikan. Tapi kalau ditanya, ada yang bilang Maulid bid'ah, kemudian apalagi puasa 10 hari bulan Muharram atau 10 Muharram? Iya, 10 hari bulan Muharram bid'ah. Ini perlu pembahasan satu kali pertemuan lagi. Ini bisa dibahas sejam 2 jam lagi begitu. Jadi kesimpulannya pesan saya, kebenaran itu cuma satu. Ya, saya kemarin ditanya bidah itu apa? Kemudian bidah itu hukumnya apa? Kemudian bidah itu contohnya apa aja? Pesan saya kebenaran cuma satu. Kita pelajari yang benar saja, yang sunnah Rasul yang disyaratkan seperti apa. Selainnya berarti tidak disyariatkan. Itu yang dibilang bidah kan begitu. Nah, sekarang kalau tadi ditanya ada yang bilang Maulid bid'ah, kemudian ada yang dimintain sumbangan buat Maulid diusir dan seterusnya, maka di sini poinnya satu aja. Maulid bidah beneran apa enggak begitu kan? Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya kita dengarkan atau kita simak atau kita baca keterangan
penjelasan yang menyebutkan maulid bid'ah itu apa sebabnya begitu. Kemudian yang mengatakan maulid itu tidak bid'ah, apa sebabnya. Kemudian kita sebagai pelajar pemula, cobalah kita lihat dari kedua keterangan itu, kita lebih puas dengan keterangan yang mana. Dan ingat, ketika kita memilih keterangan itu kita belakangin hawa nafsu kita. Kita lebih kedepankan ilmu. Karena kalau hawa nafsu yang di depan, bukan ilmu yang di depan, keterangan apa aja kagak bakal mempan. Contoh, misalkannya sholat 5 waktu, hukumnya apa? Ya sholat 5 waktu hukumnya wajib, walaupun ada orang yang sholatnya maghrib doang, ada orang yang sholatnya isya doang. Kemudian sholat 5 waktu, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan hukumnya kafir orang yang ninggalin sholat 5 waktu. Oh berarti si fulan udah kafir dong. Kita nggak bilang mereka kafir, ini kita lagi ngomong secara sisi ilmiahnya. Sehingga tadi saya bilang, ya kalau kita ngomongin masalah ibadah, masalah agama, kita bicara atas dasar ilmu, bukan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu, perasaan, dalil apa aja depan kita kalah sama perasaan kita. Oh yang saya tahu mah kagak begitu, semuanya disalahin kan begitu. Dan terakhir saya ingatkan satu kalimat, Nabi mengatakan al ilmu bit ta'allum. Belajar itu terus, lagi dan lagi. Nggak cukup kita sekali duduk langsung tahu ini bid'ah, ini kagak, ini bid'ah, ini kagak. Kemudian ini aliran sesat, yang benar ini. Nggak bisa sekali duduk kita langsung, nggak bisa. Karena ilmu itu luas. Kata para ulama, kalau kita kagak kerja, semuanya kita belajar 24 jam, kagak kerja, kagak makan, kagak tidur, belajar mulu 24 jam. Kata para ulama, kita kagak bakal dapat ilmu, semuanya kagak bakal. Sementara kita ketemu seminggu cuma 2 kali, Jumat kedua sama minggu keempat. Tapi orang bijak mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang nggak bisa digapai semua, jangan tinggalin semua. Seadanya biarin, biar dikata sebulan cuma 2 kali, nggak apa-apa, kita sempetin, kita belajar agama, insya Allah manfaat. Demikian. Lain-lain kekurangan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya, dan terus kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak salah langkah. Karena apa? Fitnah agama besar. Ya, apalagi sekarang aliran ini dan lain-lain, sehingga kita butuh ilmu untuk itu. Tidak mengedepankan kira-kira, karena agama ini bukan agama kira-kira. Agama bukan pakai perkiraan, bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Makanya pelan-pelan kita belajar, lama-lama kita tahu kenapa yang sono bilang ini bid'ah, kemudian yang satunya lagi bilang kagak bid'ah. Lama-lama kita ngerti insya Allah. Ya, lama-lama kita ngerti insya Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.